Bapa, percaya juga kepadaku. Ini yang menjadi pegangan. Yohanes 14 ayat 1. Percaya kepada Bapa, percaya juga kepada Yesus. Nah, ini yang menjadi, kenapa dia menjadi Tuhan bagi kami? Karena ini. Karena percaya kepada Bapa. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tentu akan mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah yang menjadi dasar kami percaya kepada Bapa, percaya kepada anaknya. Ini Bang, terima kasih Bang. Ya udah. Berarti Bang 17. Oke. Gini dulu, Akhi Only izin sebentar. Ini begini ya, Iwan Pilah, mohon maaf sebelumnya. Dan ini Pak Bom juga standby dari tadi kebetulan yang lebih awal dan belum menanggapi. Jadi gini dulu, saudara, biar adil. Mungkin dari diskusi Ustadz Tata dan Pak Pendeta sebelum ke Bang Vivi, saya minta tanggapan dulu dari saudara Muslim Pak Bom dulu ya, karena memang beliau lebih awal naik. Dan dari Kristen nanti Pak kebetulan gitu kan. Tetapi jangan yang menimbulkan pertanyaan biar tidak berkelanjutan. Cuman sedikit tanggapan. Silakan Pak Bom. Baik ya Bu ya. Bentar Kang Only ya, Akhi. Pak Bom monitor. Ya, monitor. Oke, siap. Silakan barangkali Pak Bom dari diskusi antara Ustadz Tahta dan Pak Pendeta Yunus, mungkin Anda sedikit menanggapi. Silakan Pak Bom. Iya, terima kasih host, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa ya, ini diskusi yang akademis ya. Dua-duanya luar biasa ya. Ini begitu beradab sekali ya. Ini Pak Pendeta ini jarang saya menemukan seperti ini. Luar biasa gitu Pendeta. Sopan, santun, penuh hikmat Pak Bom, gitu. Kasih tepuk tangan Pak Bom, kasih tepuk tangan dulu Pak Bom. Jadi begitulah ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Pendeta ya. Kita sangat salut ya ke pemaparan ya dari Pak Pendeta yang begitu santun ya. Santunnya itu yang luar biasa gitu. Kalau materinya sih masih kita bisa debatkan ya. Dari perbandingan apa yang disampaikan oleh Ustadz maupun Pendeta, kelihatannya surganya Kristen ini masih angan-angan gitu Bang ya. Menurut saya ini masih angan-angan gitu, tidak jelas gitu apa gitu nanti, karena kan nanti akan di dunia baru istilahnya kan begitu, baru nanti gitu loh. Jadi baru nanti ini akan terjadi gitu, jadi baru si angan-angan. Tapi kalau yang apa disampaikan oleh Ustadz Tata ini jelas gitu ya, detail bagaimana di sorga, bagaimana kehidupan di sorga, apa itu sorga, detail. Tapi kalau di yang saya tangkap sementara ini mungkin harus materinya dikuatkan lagi Pak Pendeta ya, mungkin ada yang belum tergali, baru angan-angan aja sementara, itu aja dari saya, baru angan-angan. Jadi pendeta yang surga yang angan-angan gitu. Terima kasih Pak Pendeta dengan Pak Ustadz. Lanjut host. Ya memang begitulah, kejujuran dan kebenaran memang kadang menyakitkan, tapi itu sebuah kebenaran memang harus disampaikan. Nah sekarang Pak kebetulan boleh menambahkan nggak Bang Abu ya? Oke boleh, tapi jangan sampai lebih dari 1 menit ya. Siap, lanjut. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi mudah-mudahan Pak Pendeta tergiur lah. Jadi Pak Pendeta, di surganya Islam itu, di sana nanti kita tidak akan pernah sedikit pun merasakan kelelahan, tidak pernah akan merasakan kecapean. Itu Pak Pendeta. Terus semuanya kenikmatan yang kita dapat. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Tahta bahwasanya apa yang terbersih dalam pikiran kita, apa yang kita inginkan itu langsung kling, muncul di depan mata kita. Dan di sana tidak ada lagi namanya peribadatan, Pak. Tidak seperti surganya Bapak harus bertepuk tangan, memuji-muji Tuhan. Di sana nggak ada lagi peribadatan. Tempat beribadah itu hanya di dunia. Tempatnya diuji itu hanyalah di dunia. Nanti di sana kita akan bebas. Bebas artinya tidak ada lagi godaan setan. Manusia suci dengan setan dan serta golongannya itu semua berada di neraka. Jadi nggak bersatu lagi kita sama setan. Beda sama kekristenan, masih ada perang naga di surga, Pak. Nah, kacau kita di sana. Iya, Pak ya. Mungkin itu dulu teman-teman. Ya, terima kasih ya Herik. Oke, itu ya teman-temanku Kristen, terutama untuk Pak Pendeta, karena memang di atas
banyak saudara-saudara kita yang belum ngomong. Saya berikan waktu 1 menit untuk menanggapi ya. Pak Dokter dulu, silakan Pak Dokter. Mohon maaf, silakan Pak Dokter. Nanti Pak Kebetulan menanggapi, Pak Kebetulan dari Kekristenan. Silakan Pak Dokter. Apakah Pak Dokter ingin menanggapi? Tapi jangan lebih dari 1 menit. Silakan. Afwan, lanjut. Ya, dari apa yang saya dengar ya, kalau boleh saya menilai itu, apa yang disampaikan itu semua jelas, tapi lebih jelas apa yang disampaikan Ustadz Tata, karena beliau ini, Pak Pendeta ini ngulang-ulang ayat yang sama tentang bahwa Yesus akan pergi ke rumah Bapa lalu akan datang kembali membawa ke tempat itu aja yang diulang-ulang. Tapi pada hakikatnya beberapa pertanyaan Ustadz Tata tadi ya kan, bahwa konsep untuk mendapat hidup yang kekal itu adalah percaya Bapa dan percaya Yesus sebagai utusan. Itu tidak diperkuat dengan alasan-alasan, maksud saya bukan alasan, artinya ayat-ayat pendukung ya. Kalau alasan itu asumsi nanti. Ayat-ayat pendukung yang datang dari Bible sendiri. Ayat pendukung apa? Yang mendukung menyatakan bahwa tidak perlu mengimani Bapa, cukup mengimani Yesus. Ya, dan mengimani Yesus sebagai Tuhan bukan sebagai nabi yang menyebabkan masuk ke surga ya, yang menyebabkan mereka datang ke dunia yang kekal tadi, diantar ke kehidupan yang kekal. Pada hakikatnya semestinya dari bunyi ayat yang tadi dibacakan, mestinya dengan mengimani Bapa sebagai Tuhan dan Yesus itu sebagai perantaranya. Karena dia petugas, bukti dia petugas, dia datang lalu dia jemput. Ini kan kerja petugas ini. Ya, kalau kerja yang maha kuasa, dia menyuruh orang jemput umatku ke sana, bawa ke surga ini, ya kan? Jadi secara logika jelas kerja Yesus itu kerja utusan, ya. Nggak bisa saya bilang suruhan ya, karena suruhan terlalu hina kalau untuk disebutkan kepada baginda Yesus Christ alaihissalam, terlalu hina. Artinya memang utusan yang memang punya kemuliaan dan derajat yang tinggi, buktinya mukjizat dan segala kemuliaan dilimpahkan kepada beliau. Tetapi intinya tetap suruhan ya, kalau hakikatnya suruhan dalam bentuk apa? Jemput mereka, beritahu tentang aku, nanti jemput lagi bawa ke surga. Nah intinya itu dia. Jadi yang Ustadz Tata katakan itu tadi, bukan karena Ustadz Tata Muslim saya bela, maksudnya ini dari data ke data. Ya, saya memang orang pecinta data, jadi saya lihat itu, oh datanya mantap ini, dua-dua ada data. Cuman masalahnya, deeping ya, how to make a deeping sensation, makin sensasi pendalamannya itu ada ke dalam teks-teks yang dibacakan itu. Nah ketika Ustadz Tata tanya itu, Pak Pendeta tidak mampu menjawabnya dengan jelas ya. Jadi menurut saya masih cacat logika ya, ayat itu masih cacat logika. Dengan mengabaikan bertuhankan kepada Bapa, menjadikan Yesus sebagai utusan, itu tetap menjadi cacat logika, karena di situ Yesus tetap sebagai suruhan, datang ke rumah Bapa, balik lagi menjemput kita. Demikianlah ya kira-kira. Saya gunakan ya, terima kasih Pak Dokter. Konsep Kristen. Oke. Masya Allah, siap Pak Dokter. Silahkan Akhi Only. Dinda, silakan Dinda. Tapi jangan terlalu lama, 1 menit ya paling lama. Silakan Dinda. Pak, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta. Tadi cara akhlaknya baik sekali penyampaiannya, walaupun ketika dijelaskan oleh Ustadz Tata, beliau tetap menanggapinya dengan baik. Itu suatu apresiasi bagi saya, tidak seperti yang lain-lainnya. Nah, yang menurut tadi penjelasan dari Ustadz Tata untuk menyampaikan tentang mengenal siapa Tuhannya Tuhan Yesus, itu yang saya pahami tadi, biar supaya Pak Pendeta itu mengenalnya siapa Tuhannya Tuhan Yesus gitu. Nah, untuk Pak Pendeta, saya bangga juga Bapak mencari-cari tahu terus tentang itu, tentang kebenaran itu, dan Bapak tolong pelajarin lagi. Maksudnya bukan saya menggurui ya, tapi Bapak kan ketika membaca ayat Bible, Bapak kayak ragu dari tadi saya lihat kayak gitu. Contohnya poin yang saya ambil tadi tentang Bapak ke anak ya. Kalau analoginya, kalau seandainya Bapak punya rumah Bapak itu ada anak Bapak, apakah harus jadi satu anak Bapak sama Bapak? Kan nggak mungkin, kan kayak gitu. Itu analogi yang sederhana, mencerminkan diri kita pribadi. Tapi saya kagum banget. Semoga dengan disampaikan Ustadz Atta tadi, Bapak bisa mencerna lagi tentang isi Bible tersebut. Terima kasih. Ya, Dinda, terima kasih. Nah, sekarang Pak Kebetulan, silakan Pak Kebetulan. Saya kasih Anda 2 menit Anda, karena mungkin saudara Muslim tadi banyak yang menanggapi. Silakan Pak Kebetulan. Pak Kebetulan.
Ya, Silakan Pak. Kebetulan kalau ingin menanggapi saya kasih waktu Anda 2 menit. Silakan, yang lain kan 1 menit karena Muslim banyak. Silakan 2 menit. Silakan. saya sedikit aja. Ini tadi penjelasan Bang Yunus ya, Pak Pendeta Yunus ya. Itu sebenarnya sudah jelas sekali. Cuman yang menjadi masalah mungkin bagi teman-teman di mana? Karena kan perspektif berpikir kita berbeda. Kalau menurut teman-teman kan nggak menerima bahwa utusan itu bisa Tuhan gitu dan bisa menyatu dengan Bapa. Itu aja mungkin perbedaan perspektif. Karena kalau kita tinjau di dalam perspektif Alkitab ya, di situ memang ya betul memang seperti yang dikatakan Pak Bang Yunus tadi, itu nggak bisa disangkal lagi. Tapi kalau kita bawa ke perspektif kepercayaan teman-teman ya berbeda. Kayaknya itu aja. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak. Kebetulan terakhir dari saya sebelum nanti berlanjut ke Bang Vivi. Sebenarnya begini, khonfillah ya. Ada kabar gembira bagi orang-orang kafir. Ingat Pak Pendeta, kafir di dalam Islam itu bahasa yang sangat halus. Orang yang menutup dari kebenaran Islam, menutup matanya, menutup telinganya, menutup hatinya. Sehingga di Al-Quran dikatakan summum bukmun umyung fahum la ya'kilun, summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Nah, jadi bahasa halus gitu, tetapi entah kenapa di Bible jadi bahasa yang sangat jorok ya, yang tidak pantas, yang tidak layak. Nah, kabar gembira untuk teman-teman Kristen di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ini terakhir saja dari saya mengakhiri Pak Pendeta dan Ustadz Tahta dengan 1 ayat Quran di dalam Al-Quran. Kabar gembira bagi orang-orang Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan membohongkan terhadap firman-firman Allah, ulaika ashabun nar, maka mereka akan menduduki neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal selamanya di dalam api neraka ketika mereka mati dalam keadaan kekafiran. Seperti itu Pak Pendeta, itu kabar gembira bagi orang-orang Kristen yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Sekian mungkin ya Ustadz Tahta dan Pak Pendeta. Kita ke Bang Vivi dulu ya Pak Pendeta. Boleh Pak Pendeta? Terima kasih Bang Tata, Bang Buya, terima kasih waktunya semua teman-teman. Mohon diri turun ya. Ya Pak Pendeta. Ya terima kasih Pak Pendeta. Sehat selalu. Sering-sering tanya Pak Pendeta sama Ustadz Tata misal ada keraguan, insya Allah. Biar sama kita Pak Pendeta. Siap. Silahkan Bang Vivi. Bang Vivi dulu nih. Apa yang mau Anda angkat tema dengan Ustadz Tahta? Saya ganti nih temanya. Silahkan buka dulu kameranya Bang Vivi. Oke, silakan. Ini aja temanya, nggak apa-apa. Oke, siap. Lanjut. Ya, saya bukan mau mengadili Pak Pendeta. Pak Pendeta itu bagus, aku bilang teratur, baik, enak didengar. Tapi kan pertanyaannya, surga dan neraka bagi orang Kristen ya. Surga bagi orang Kristen itu untuk siapa sih? Untuk orang-orang yang percaya. Neraka untuk siapa sih? Untuk orang-orang yang tidak percaya. Saya kasih ayatnya. Teman-teman di tap-tap ya, jangan sampai rungkad ini Komal ya, agak goyang ini. Ikhwan fillah, tolong dibantu di tap-tap sampai 100k saja ya. Lanjut Bang Vivi. Ini adalah ayat kesukaan saya. Inilah ayat yang membuktikan Kristen Katolik pasti masuk surga. Tapi apakah pertanyaannya agama lain bisa masuk surga? Bisa. Tapi syaratnya apa? Saya kasih tahu. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa, asik nih ya, percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum.
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Clear. Siapa yang mengatakan ini? Yesus Kristus. Pak Bang Pipi izin ya, mohon maaf saya instruksi. Jadi ini Bang Pipi kebiasaan nih suka clear terus. Jadi jangan nyebut clear dulu belum ditanggapi. Tenang, sabar. Lanjut. Oke. Karena saya kebiasaan kalau berdiskusi di luar maupun di dalam tuh suka pakai clear gitu kan. Oke, sorry. Siap. Kalau udah bilang ya nanti ditanggapi sama Ustadz Tahta. Silakan Bang Pipi. Kalau udah bilang nanti ditanggapi. Lanjut. Oke. Banyak pertanyaan. Ya, di sini membuktikan agama tidak menyelamatkan. Apa yang menyelamatkan? Percaya Yesus sebagai juru selamat. Kenapa saya yakin Katolik Kristen masuk surga? Karena per sore ini, per pagi ini, dua agama ini yang mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Pertanyaannya, agama lain ada nggak percaya Yesus sebagai juru selamat secara personal, bukan secara akidah ya? Ada. Siapa contohnya? Mohon maaf kalau saya salah ya, tapi yang saya tahu salah satu agama lain yang percaya Yesus sebagai juru selamat adalah personalnya ya. Saya bilang personal ya, bukan akidah ya. Mungkin dia tidak mewakili sebuah agama. Abu Janda siapa? Cek aja Instagram siapa dia kan. Salah satu plagiat. Jadi di sini kita paham ya. Mau masuk surga gampang. Mau masuk surga hanya percaya Tuhan Yesus. Oke, saya kasih di Alkitab ini banyak sekali kejadian-kejadian yang hanya percaya selesai masalahnya. Sebagai contoh, di Perjanjian Lama, tembok Yeriko roboh gara-gara apa? Nyanyian. Kenapa mereka bernyanyi sehingga tembok itu runtuh? Karena percaya. Satu. Terus yang kedua, bukti lagi karena percaya. Dia bisa selamat. Orang buta dicelikkan matanya. Kenapa? Dia percaya di hari Sabat. Jadi enaknya pengikut Yesus ini percaya. Pertanyaannya, kalau gitu enak dong orang Kristen bisa berbuat dosa? Oh, enggak juga. Karena setiap perbuatan kita tentu ada namanya sebab akibat itu nggak bisa dipungkiri, itu fakta. Di mana orang Kristen merasakan dosa itu hidupnya tidak akan nyaman, dosa turunan. Pertanyaan gua gampang gini, singa makan anak singa nggak? Nggak. Padahal kita tahu singa itu kejam. Ya, gitu juga dengan orang Kristen atau pengikut Kristus. Kenapa mereka tidak mau berbuat dosa? Padahal mereka sudah pasti selamat karena nggak mau mereka anak cucunya sengsara. Berbuat baik bukan menyelamatkan, tetapi percaya Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi apapun agama kalian, Alkitab udah biar gak lama. Oke. Bang Pipi saya kasih Anda waktu 1 jam lagi Bang Pipi. Sekarang temanya percaya. Jadi percaya kepada Yesus selamat itu sebagai apa? Nanti kita pakai data-data ya. Oke. Jadi karena dalam Islam itu gini. Kita akan selamat kalau percaya kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini penyampai firman Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu Allah yang satu. Tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Yesus juga mengatakan dia penyampai firman juga. Yohanes 12:50. Ya. Nah, nanti siapa yang menguasai Bible kira-kira? Percaya ke Yesus itu sebagai apa? Silakan pakai data-data. Siapa dulu? Saya atau Bapak? Oke. Jadi kalau kita
berbicara Islam, maka percaya kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ini utusan. Apa itu utusan? Manusia yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Yang tidak kelihatan, Al-An'am 103, la tudrikuhul absar. Tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un, Asy-Syura ayat 11. Nabi Muhammad sendiri siapa? Utusan dan nabi. Ya. Di situ maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia seorang nabi, seorang utusan, dan dia menyampaikan wahyu, yaitu Al-Quran itu. Nah, sekarang percaya kepada Yesus ini, kalau saya teliti, Yesus mengaku utusan. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Bahkan juru selamat untuk Israel, KPR 13:23. Pemimpin untuk Israel, Matius 2 ayat 6. Karena semuanya untuk Israel, maka di dalam Matius 19:28 yang dihakimi cuma 12 suku Israel. Yang kedua, yang ketiga, apa itu utusan wahai Yesus? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Mana datanya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu firman itu diapakan oleh Yesus? Disampaikan kepada umatnya Israel. Matius 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan Yesus juga seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Ya. Lalu karena dia ngaku utusan, siapa yang mengutus Yesus itu? Allah Bapa. Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Ada di mana Tuhannya Yesus Bapa itu? Ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Apakah bisa dikelihatan Bapaknya? Tidak. Yohanes 5:37. Jadi jelas kan? Yesus ngaku utusan, penyampai firman, seorang nabi, mentuhankan Allah. Makanya hukum yang terutama dengan Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sehingga kata Yesus, kalau ingin selamat, percaya ke Yesus sebagai utusan dan percaya kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nah, sekarang Bapak percaya kepada Yesus sebagai apa? Silakan. Diperbanyak datanya, silakan. Oke, Silakan Bang Vivi. terima kasih Pak Ustadz. Kan enak kan ini. Tapi Bang Abuya, gue minta maaf ya sampai 7:30 ya. Aman. Lanjut. Gua jam 8 ada rapat soalnya. Jadi, oke. Ini menarik nih Pak Ustadz. Banyak sebutan Tuhan Yesus, banyak sebutan Yesus di Alkitab. Saya kasih contoh gini, yang gampang. Nanti saya kasih datanya ya. Gampang yang bisa kita lihat secara kasat mata. Contohnya apa ya? Gini. Oke. Indonesia mengutus Prabowo di rapat PBB. Pertanyaan kita, status Prabowo apa? Nah, presiden kan? Jadi kita harus pahami dulu konteksnya. Status yang diutus. Oke, clear di situ ya. Saya kasih ayat ini sebentar. Saya menambahkan yang dikatakan Pak Pendeta tadi. Bentar, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Bentar Pak, bentar. Saya salah data lagi, sabar ya. Tadi Abu Janda, sekarang Prabowo. Bang Pepi lucu. Lanjut. Kita kan contoh. Ini Yohanes 14 ayat 6. Saya mengulangi kata Pak Pendeta tadi. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang menarik Pak Ustadz Tata, tolong digarisbawahi dengan jelas. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pusing nggak kita kayak gini? Pusing. Berarti siapapun Anda, namamu Anda siapa, whatever itu tidak ada. Makanya orang Kristen, orang Katolik percaya Yesus sebagai juru selamat. Karena tadi Yohanes 3:18, Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun. Clear di situ ya. Yesus adalah utusan, sudah saya jelaskan tadi ya. Saya kasih contoh yang gampang di PBB. Saya kasih lagi ayat bahwa sebutan Tuhan Yesus itu banyak di Lukas 2 ayat 11. Ini mungkin teman-teman udah pada hafal ya. Lukas 2 ayat 11. Hari telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang ngomong siapa? Malaikat. Malaikat berasal dari mana? Dari surga. Tuhan Yesus dan malaikat sama-sama dari surga. Kenapa malaikat ngomong seperti ini? Karena malaikat tahu Yesus adalah juru selamat, karena mereka berasal sama-sama dari surga. Inilah bentuk bentuk penghormatan malaikat kepada Tuhan Yesus. Itu Bang Abuya. Lanjut Pak Ustadz. Oke. Ya, Bang Pipi, silakan Tad. Tadi kalau memang itu akulah jalan itu, memang tadi sudah kujelaskan. Di zamannya Musa pasti Musa juru selamat. Masa ada orang lain? Kan tidak mungkin kan? Musa diutus untuk Israel. Keluaran 3 ayat 10. Ulangan 33 ayat 4. Apakah ada selain Musa juru selamat saat itu? Tidak ada. Makanya Musa juru selamat, penyelamat. Mana datanya? Kisah Para Rasul 7:35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat. Makanya ketika Yesus, di zamannya Yesus, penyelamatnya Yesus. Emang ada lain? Wong saat itu Yesus yang diutus untuk Israel. Matius 15:24. Jadi gak salah itu di zamannya Musa penyelamat. Karena Tuhan, tadi sudah aku jelaskan, Tuhan ketika ingin menyelamatkan manusia, Dia tidak turun sendiri, tapi Dia mengutus seorang juru selamat seperti Musa untuk menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Apakah Tuhan sendiri yang turun jadi Musa gitu? Enggak. Tuhan mengutus seorang juru selamat, yaitu Musa. Mana datanya? Yesaya 19:20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir, apabila mereka berseru kepada Tuhan. Oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat. Makanya Yesus di dalam KPR 13:23, juru selamat untuk Israel. Sama seperti Musa, juru selamat untuk Israel untuk menyelamatkan dari Fir'aun. Jadi tidak pernah Tuhan turun sendiri menjadi juru selamat, enggak, tapi Dia mengutus seorang juru selamat. Yesaya 19:20. Terus yang dipakai lagi akulah jalan sudah ya. Nah, jadi cuma jalan, ibaratkan gini. Orang kalau mau masuk ke Bapak Presiden, apa nyolong ke rumahnya, ke dalam istana? Enggak. Ada satpam di situ. Maaf Pak, mau kemana Pak? Saya mau ke Presiden. Oh, tidak bisa. Ini Presiden istana ini. Kamu tidak akan sampai ke dia tanpa melalui aku. Ayo, saya antar. Apakah satpam ini Presiden? Bukan. Begitu juga orang akan kenal Tuhan. Apakah langsung kenal Tuhan? Wong Tuhan tidak bisa kelihatan. Yohanes 5:37. Tuhan di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Gimana kita mau kenal Tuhan? Wong kata Yesus, Tuhan tidak kelihatan di langit. Maka Yesus pelantara mengenalkan, Musa pelantara mengenalkan, Nabi Muhammad pelantara untuk kenal Tuhan. Mereka ini jalan dan kebenaran. Ya, dikatakan benar karena mereka menyampaikan firman Tuhan, utusan. Yohanes 3:34. Yang terakhir, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir Yesus Kristus, juru selamat, Tuhan di kota Daud. Ingat, justru ini menurut saya bahasa aslinya Tuhan di kota Daud. Kenapa? Kalau ini dimanai Tuhan, nanti malah rusak nanti.
Masa Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan di ayat 21-nya? Yesus lahir ayat 11. Lalu pada hari pentakhiran 7 hari dia dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak membaca di ayat 11-nya. Kenapa nggak dilanjutkan ke 21 atau 22? Di situ Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ini kan lucu. Gitu ya. Jadi nggak bisa untuk mentuhankan Yesus. Tidak bisa kalau debat dengan Muslim, karena Muslim menguasai Bible. Silakan. Mantap. Silakan. Jangan bawa-bawa lagi Abu Janda. Jangan. Kan contoh bahwa agama tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan adalah percaya Tuhan Yesus. Oke, gini. Mantap. Jadi gini Pak Ustadz, bedanya apa sih Musa sama Tuhan Yesus? Nah, pertama, Musa tidak pernah ngomong yang ini, ya. Musa tidak pernah ngomong seperti ini. Apa? Yohanes 14 ayat 13. Tolong ya, catat baik-baik. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pertanyaan gua, ada nggak Musa ngomong seperti ini? Nggak ada. Kita harus pahami konteks penyelamatan pada zaman Musa dan pada zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pure menyelamatkan umat manusia. Ini perbedaannya. Tidak ada satupun di muka bumi ini, maaf kata ya, yang berani ngomong seperti ini. Hanya Yesus. Makanya orang Kristen di Indonesia memuliakan Yesus dengan nama istilah Tuhan. Oke, kalau tadi Pak Ustadz mempermasalahkan tentang pengertian ayat di Lukas 2 ayat 11, saya bantah. Oke, saya coba Pak Ustadz bantah. Benar nggak malaikat mengatakan Yesus juru selamat di Lukas 2 ayat 11? Iya. Kan Tuhan di dalam Yesaya 19:20 memang ngutus juru selamat kalau menolong Israel. Juru selamat. Oke. Nah, makanya ayo kita sama-sama percaya Yesus sebagai juru selamat. Selesai. Iya, di zamannya Yesus, di zamannya Musa. Ayo. Iya, juru selamat umat manusia. Nah, umat manusia. Gini, sebelum Tuhan Yesus ada, kita lihat bagaimana manusia dihukum Tuhan secara real. Buktinya apa? Air bah, musnah, biur, Sodom Gomora hancur. Zaman Yesus ada nggak? Nggak ada. Clear di situ. Makanya enak. Makanya, ayo kita. Oke, saya tidak memaksakan kita harus memeluk agama A, B, C. Tapi mari kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Selesai, masuk surga Anda. Iya, Pak Bang PP sepakat karena gini, ada sesuatu yang harus saya sampaikan sebelum dilanjut ke Ustadz Tahta. Kalau doktrin sudah melekat, tai ayam pun jadi coklat. Memang susah itu kalau udah kayak gitu, susah. Lanjut. Aduh. Oke, jadi perbedaan Musa sama Tuhan Yesus, Musa nggak pernah ngomong itu. Minta sesuatu dalam nama aku dipenuhi, nggak pernah. Kalau Yesus pernah ngomong gini, artinya apa? Ini selama-lamanya, karena firman Tuhan selama-lamanya. Jadi setelah Yesus ngomong gini, siapapun yang menyebut berdoa atas nama Tuhan Yesus, clear, aman, safe. Coba abang doa atas nama Yesus untuk tahta apa gitu, biar gini-gini, kira-kira gini-gini terus nggak? Coba. Tuhan Yesus jadikan tahta kejang-kejang, coba atas nama Yesus, coba. Nanti kalau saya gini terus, clear kita gitu nanti saya. Ayo. Oke, itu dari saya Bang. Iya. Lanjut. Ganti. Sebelum berakhir, karena kan waktu Bang Pipi sebentar lagi ya Bang Pipi ya. Siap, mungkin ada bertanya dulu. Lebih baik bertanya, sekarang sesi pertanyaan. Bang Pipi dulu lah, silakan bertanya. Saya coba. Oke, pertanyaan dia.
Menurut Ustaz Tata, kok double? Menurut Ustaz Tata, Wah, ini Roh Kudus marah, ini Roh Kudus. Ustaz, di mute dulu Tad, bentar, Afwan Tad. Agak doubling. oke. Silakan, Bang Vivi, silakan. Tuhan Yesus pernah berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pertanyaan gua, menurut Ustaz Tata, pengetahuan Ustaz Tata, ada nggak yang ngomong seperti ini selain Yesus? Makasih. Oke. Di dalam Islam, orang berdoa itu ibaratkan orang ngirim surat. Tahu Bapak orang ngirim surat, ada amplop, ada perangko. Tahu perangko? Oke. Surat tanpa perangko bisa nyampe enggak? Oke. Jadi dalam Islam, perangko itu ibaratkan sholawat ke Rasulullah. Maka kalau umat Islam berdoa harus diawali atau diakhiri sholawat, memakai nama Rasulullah Nabi Muhammad. Jadi kalau Kristen mengatakan kalau pakai namaku sama dengan Islam. Islam ini kenapa? Coba orang kalau berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la fa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu. Apa itu? Salawat. Kita libatkan Rasulullah sebut supaya surat ini ibaratkan ada perangkonya nyampe. Apa bedanya dengan itu? Ayo. Berdoa kepada Bapa pakai nama Yesus. Berdoa kepada Allah melibatkan Nabi Muhammad sholawat. Gitu. Jadi tidak masalah kayak gitu ya. Oke. Aja. Atau selesai, ada apa-apa sudah. Enggak, sebentar, aduh Ikhwan Pilah, saya terpental, berat Komal, bantu di tap-tap, Ikhwan Pilah di tap-tap, jangan sampai muka ini. Siap, gimana tadi Ustadz Tata atau Bang Vivi ada pertanyaan lagi, silakan Bang Vivi. Enggak, gua ke Ustadz Tata nih follow ya, orangnya oke. Iya, memang luar biasa. Memang sebenarnya gini Bang Vivi ya, kita sharing-sharing. Jadi kalau bisa saran dari saya ketika Ustadz Tata menyebutkan data, alangkah baiknya Anda tulis gitu. Nanti biar diteliti, dipahami. Silakan Tad, gimana Tad? Untuk Bang Vivi, suara saya memang gitu. Karena saya logat-logat Madura, walaupun saya bukan orang Madura. Jadi kalau suara saya kayak keras, itu memang logat, orangnya baik kok saya. Gitu ya. Jadi tolong, takutnya nanti, loh, kok keras kayak bentak-bentak. Padahal memang gitulah logat. Jadi jangan salahkan logatnya ya. Yang penting Bapak bisa membedakan lah mana orang yang benar-benar yang kasar atau enggak. Ya, jangan dilihat dari logatnya gitu Pak ya. Oke, lanjut. Oke Pak Ustadz. Ayo, Bang Vivi bertanya lagi lah. Ayo, silakan. Udah, yang lain dong, yang lain mendengarkan gantian. Oke, siap. Mungkin Ustadz Tata mau bertanya kepada Bang Vivi, Tad? Enggak ada. Oke, siap. Sekarang kembali ke Pak Bom lagi ya. Afwan, silakan Pak Bom. Masya Allah, luar biasa. Kalau nggak diterima nanti dimarah Ustadz Tata dengan Ustadz Abu ya nih. Oke, Bang Pipi, selamat pagi, selamat kenal. Jadi gini, tadi mengatakan bahwa menekankan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan ya. Musa tidak pernah mengatakan demikian, kalau tidak salah saya tangkap demikian ya. Jadi betul hanya Yesus aja adalah jalan keselamatan. Nah kalau kita pikir ini sehingga Kristen mengklaim Yesus adalah Tuhan karena dia adalah jalan kebenaran. Seperti itulah yang kurang lebih yang saya tangkap dari teman-teman Kristen. Nah kalau Yesus itu Tuhan, dia bisa nggak ini Yesus ini masuk surga tanpa melalui Musa? Silahkan Bang Pipi, mungkin bisa dijawab dulu. Bisakah Yesus akan masuk surga tanpa melalui Musa, artinya pengajaran dan lain-lain gitu loh? Bisa nggak Yesus
Bentar. Wah, ini di Google pasti bisa kan? Ya, wah bahaya ini, bahaya ini. Bukan, saya lagi nyari ini. Bentar. Memang susah pertanyaan ini. Apakah Yesus bisa nyelonong tanpa memakai Musa atau siapa gitu? Langsung aja ke surga gitu. Gini, apa? Ya, Pak Bom. Bom kan? Iya betul. Bentar, saya pakai ayat aja ya. Ya silahkan pakai ayat. Oke. Ini menarik ini. Coba kita buka Markus 10 ayat 37. Lalu kata mereka ini murid-muridnya ya. Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Pertanyaan saya Pak Bom, ya, Yesus, kenapa murid-murid ngomong seperti ini? Karena murid-murid yakin dan percaya Yesus sudah di surga, pasti masuk surga. Ya ini buktinya. Oke, baik. Duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus di surga. Selesai. Oke, pertanyaan saya, ketika sekarang diklaim bahwa Yesus di surga, Yesus ke surga itu maksud saya harus melalui Musa atau tidak gitu loh? Tidak. Itu kan pertanyaan saya. Tidak. Oke, kita bisa bantah ya. Ternyata Yesus itu ke surga harus tunduk kepada Musa. Yesus tidak akan masuk surga kalau tidak melalui Musa. Oke, mana datanya? Kita pakai data ya. Ya pakai data, kalau nggak pakai data jadi, Pak Bom saya tendang, silakan. Jadi gini, datanya ini saudara-saudaraku. Jadi di sini menunjukkan pertama klaim Yesus Tuhan itu gagal karena dia tunduk kepada Musa. Yang saya bilang tunduk ini adalah pengajarannya ya. Di mana dia tunduk? Ini pakai data izin ya. Jadi klaim-klaim itu dengan satu ayat aja. Dari tadi 2 jam diskusi kita bisa patahkan dengan ini. Yesus tunduk nih. Baca Galatia 4 nomor 14. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus turun. Luar biasa. Nah, kalau Yesus tidak takluk kepada hukum Taurat, saya bilang tidak akan ada di sorga sekarang atau di langit. Dia harus takluk kepada hukum Taurat. Hukum Taurat apa? Semua yang datang kepada Musa. Artinya apa? Dia tunduk kepada Musa dengan pengajaran-pengajarannya. Dia tidak akan sampai ke surga. Jelas? Segitu aja dari saya. Mungkin berat ini. Bohong katanya. Ini. Jadi semua yang argumen tadi, yang Pak Pendeta tadi, Bang Pipi ini gugur semua dengan ayat ini. Karena tidak mungkin Tuhan takluk kepada hukum. Tuhan takluk kepada hukum tidak mungkin, karena dialah yang membuat hukum dan peraturan. Ya, jelas clear. Terima kasih. Memang luar biasa berat ini. Dia harus tunduk kepada hukum Taurat. Begitu Pak Ustadz, langsung. Banyak perubahan Pak Bom. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bom, saudara. Pak Bom, tepuk tangan. Makin cerdas Pak Bom ini. Tadi katanya kepada Musa, kan Taurat kan beda. Coba Taurat sama Musa kan beda tulisannya, Bang, Pak Bom. Datanya mana? Tunduk kepada Musanya mana? Agak lain ini. Ini udah Bang Cinta mungkin mau nambahkan. Kalau saya gampang aja analoginya. Firman Tuhan itu kan dari Allah. Tidak mungkin firman Tuhan dicabut. Makanya hidupnya Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Selesai. Tuh, Pak Bom clear lagi. Kalau sama Bang Pipi memang clear terus. Tapi biar enggak ini ya, mungkin sama Pak Ahi Erik dulu. Silakan Ahi, gimana? Biar ada waktu untuk semuanya, silakan Ahi. Ya Bapak silakan aja lanjut sama Pak Bom lagi balik. Oh siap Ahi. Pak Bom gimana Pak Bom? Pak Ustadz aja lah, Pak Ustadz. Aduh, saya nggak berani, nggak bisa ngomong kalau ada Pak Ustadz Tata aku. Udah saya selesai, udah. Takut dikutuk saya.
Udah selesai. Lanjut Ustaz. Ya, berarti ini Kalau ada saya, Dinda only. bawa tema-tema yang berat aja, Ki. Saya bawa tema-tema yang berat aja. Menurut Kejadian 17 nomor 7, Abraham itu melakukan perjanjian dengan Tuhannya. Adalah perjanjian turun-temurun bahwasannya Allah yang dikenal oleh Abraham itu adalah Allahnya daripada keturunan dari Abraham serta keturunannya. Nah, siapakah keturunan Abraham setelah itu? Tentunya kita ketahui Ismail dan Ishak alaihissalam. Nah, setelah lahir keturunannya, apakah Abraham mengajarkan kedua putranya dengan memberitahukan bahwasannya Tuhan di antara Ishak dan Ismail berbeda? Silakan Pak Pipi. Mau saya ulangi lagi pertanyaannya? Rambutnya Bang Pipi. Nggak mau. Apakah mau saya ulang lagi pertanyaannya? Setelah kedua putranya lahir, apakah Abraham mengajarkan kedua putranya, yang Ishak diajarkan kepada Abraham bahwasanya, wahai Ishak, kelak kamu dan keturunanmu akan mempertuhankan Tuhan yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Lalu kepada Ismail, wahai Ismail anakku, kamu kelak dan keturunanmu akan mempertuhankan Allah yang tidak pernah turun ke dunia dan tidak pernah menjadi manusia. Silakan Bang. Apakah seperti itu kajian pada orang tuanya? Silakan. Diklirkan lagi Bang Pipi, silakan Bang Pipi, silakan. Ini Bang Abuya, itu kan di luar tema. Iya. Next. Oke, ya saya memahami lah, saya memaklumi karena kan keterbatasan mungkin ya. Jadi bagus, memang harus seperti itu Bang Pipi. Jangan ngadi-ngadi nanti malah pusing. Sebenarnya bukan keluar dari tema. Ini adalah keselamatan. Abraham mengajarkan keselamatan kepada kedua putranya. Kalau pakai Al-Quran bisa. Kalau pakai Al-Quran bisa. Emang Pak Ustaz? Kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Jadi semua para nabi itu sama Tuhannya, menyembah Tuhan yang satu. Gitu. Kalau sesuai pertanyaan itu ya. Masya Allah. Itu dari Al-Quran Bang. Silakan Bang, dari Bible mungkin ada Bang. Seperti itu katanya. Monggo Bang. Mungkin lagi mencari dulu sebentar sambil mencari Ikhwan Fillah yang ada di bawah. Mohon maaf untuk Muslim ya. Jangan berikan dulu permintaan naik saudaraku. Berat sekali Komal. Serius banyak sekali yang mau naik. Dan untuk Kristen yang mau naik, typing di bawah. Saya Kristen. Tapi kalau bisa, yang bisa open cam biar tetap kondusif seperti sekarang kan Bang Vivi enak gitu. Karena Kristen-Kristen yang santun, yang tidak menghujat, niatnya baik, pasti mereka berani open cam. Ya, jadi silahkan oten-oten yang mau naik typing di bawah, saya Kristen biar saya naikkan. Dan Muslim sekali lagi, maaf ya, jangan memberikan permintaan. Ini lagi diskusi dan berat Komal. Lanjut Bang Pipi. Ustadz Afwan, aku kok jadi naik? Aku turun ya, aku mau tap-tap di bawah. Aduh, Bunda udah terlanjur di atas, jangan. Saya itu. Jangan, nggak mau. Aku mau tap-tap layar di bawah lagi, kok bisa jadi ke atas dulu? Aneh banget ya. Siap Bunda, siap. Masya Allah, lanjut. Bang Pipi silakan. Gini, gua mau jawab tapi habis ini gua turun ya Bang Abuya. Gua soalnya iya nggak apa-apa, silakan nanti di lain waktu lah bisa disambung lagi, silakan. Gua udah di telepon ini. Padahal saya mau menambahkan sedikit tadi. Ya, kalau apakah Tuhannya Allah yang sama ya? Kalau bagi orang oke lah, gak usah bagi orang Kristen lah. Bagi saya sendiri lah ya. Saya kan tidak mewakilin orang lain kan, takut ini kan kalah ilmu kan. Ya, Allah tuh ya Tuhan Allah yang disembah bangsa Israel. Allah Tuhan bangsa Israel. Itu dari saya Bang Abu ya. Oke, terima kasih Ustadz Tata, yang lain-lain terima kasih. Next saya naik lagi ya.
Siap. Aduh, Bang Pipi ini semua dikelirkan. Tepuk tangan dulu untuk Bang Pipi, saudara. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Sama-sama, yuk. Selamat siang. Aduh. Silakan Kristen yang mau diskusi ya, typing, coba-coba. Ini banyak sekali yang mau naik. Astagfirullah. Pak, kebetulan. Memang berat pertanyaan saya nih Ustaz. Berat mereka jawabnya, nggak akan sanggup mereka menjawab Ustaz. Masya Allah. Nah, ini disapa dulu bentar ya. Bang Aku, Muslim apa Kristen, Bang? Bang? Oke, kagak ada. Tapi Pak kebetulan ini gimana Pak kebetulan? Pak kebetulan ini kenapa? Anda ini santun tapi gak berani open cam. Ada apa dengan Pak kebetulan ini? Ya, nanti orang terpesona nengok saya bang, makanya saya nggak mau. Oh gitu ya, nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Nggak apa. Pak Sultan, Muslim apa Kristen? Pak Sultan? Sekali lagi Pak Sultan. Terima kasih. Ini mau menambahkan kan Buya masalah tentang apa namanya utusan tadi kan tadi beliau menyampaikan tentang utusan ini kan, utusan presiden kan. Jangankan utusan presiden, wakil presiden aja bahkan wakil presiden aja nggak bakalan sama presiden kan katanya. Ini utusan menteri-menteri yang diutus ke luar negeri kan nggak sama kayak gitu, apalagi orang-orang biasa kan kayak gitu. Dan dia nggak ini ketika disampaikan ayatnya dia nggak mencerna tapi mengelewatin gitu, kayak apa sih dia bilang, kayak mengabaikan ya. Ketika udah dikasih dalilnya tentang yang diucapkan dia dipatahkan oleh Ustadz Atta, dia nggak mencerna apa yang disampaikan Ustadz Atta dalilnya gitu, dilewatkan lagi pembahasan yang lain. Dan jelas dari kata Ustadz Atta tentang ini pembatalan dia sebagai Tuhan, tapi dia nggak mencerna. Itu aja yang saya tangkap dari dia. Masya Allah, ya akhi, memang susah. Aduh, ada si kiamat, malas ngapain kau kiamat, mau naik, kamu gak ada otak, gak ada ilmu, congor doang. Ayo teman-teman Kristen ya, Iwan Pilah, dikencengkan tap-tap layarnya biar sampai algoritmanya ke teman-teman Kristen yang lain. Pak John, selamat siang. Muslim apa Kristen, Pak John? Pak John, Muslim apa Kristen? Sekali lagi Pak John, Muslim apa Kristen? Terima kasih. Waduh, 900 ini. Oten, kejang-kejang semua di bawah. Pak Dakwa, Muslim apa Kristen, Pak? Bang Dakwa? Oke, terima kasih. Apa sih? Buya, ini saya mengatakan sedikit ya, menyampaikan sedikit. Saya pikir saya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kok. Silakan Dinda, apa yang mau disampaikan? Saya pikir saya dulu yang bertentangan sama Saya pikir saya dulu hanya saya aja yang bertentang sama Bible. Saya pikir cuman aku nih yang lawan aku tuh Bible. Rupanya oten-oten sekarang juga musuh terberat dia bukan orang lain tapi Bible dia sendiri. Astagfirullah. Iya begitu. Jadi memang ketika kita belum bisa jujur terhadap orang lain, ya minimal kita jujur terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya itu kuncinya. Pak Didi, Muslim apa Kristen, Pak? Silakan dibuka mute-nya, Pak. Pak Didi, dibuka mute-nya, Pak. Oke.
Oke, tidak monitor. Terima kasih, Pak. Wah, bener Oten ini. Gara-gara pendeta tadi. Jadi kagak berani naik. Bahaya ini kalau udah kayak gini, hancur perpuluhan saudara-saudara. Kiamat. Hancur si kiamat. Saya blokir kau. Pak Raihan, Muslim apa Kristen, Pak Raihan? Enggak kering. Kalau bahasa orang ngomong. Pak Raihan? Semuanya Mas. Apalah. Maaf ya, saya banyak mute di sini. Agak noise. Allah Rabbi. Ini Pak siapa ini? Dari tadi saya itu doa ini nih pendeta tadi kan. Pendeta tadi semoga dia baca kitabnya. Semoga dibaca-baca dia lagi, dicerna gitu. Amin ya Allah, biar terbuka hatinya. Siap Dinda. Pak LK Zena, Muslim apa Kristen, Pak? Bapak? Woi, kalau kagak mau ngomong jangan minta naik, woi. Hancur. Iya tuh. Silakan noten-noten yang mau berdiskusi, ya. Saya sarankan bisa open cam biar tetap kondusif seperti barusan. Enak gitu kan. Nah, coba nih burung hantu. Pak Burung, Muslim apa Kristen, Pak? Buka mute-nya, Pak. Pak Burung. Assalamualaikum, Tat.